Bayangkan ini, kamu bangun besok pagi, cek saldo tabungan, angkanya masih sama. Tapi harga beras sudah naik 2 kali lipat. Bensin tembus 100.000 per liter. Tabunganmu tidak berkurang, tetapi daya belimu lenyap setengahnya. Inilah mimpi buruk yang sedang terjadi sekarang. Perlahan tapi pasti. Dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Halo, saya dari Asupan Otak. Kalau ini adalah kunjungan pertamamu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak membicarakan teori kosong. Kita membahas strategi nyata untuk melindungi masa depan finansialmu. Pernahkah kamu merasa kebingungan seperti ini? Melihat tabungan di bank yang nilainya tergerus inflasi setiap hari. Berpikir ingin membeli emas, tapi harganya sudah terbang sangat tinggi. Khawatir membeli properti karena likuiditasnya rendah seperti es batu yang sulit dicairkan. Rasanya seperti terjebak. Diam saja salah, bergerak maju takut. Benar-benar situasi yang membingungkan. Video kemarin kita sudah membongkar 5 aset berbahaya yang harus dihindari. Hari ini kita akan membongkar peta harta karunnya. 5 aset wajib yang menjadi kunci bertahan menghadapi krisis mendatang. Dan yang menarik, ternyata strategi 5 aset ini sudah dipraktekkan secara diam-diam oleh orang-orang cerdas yang sudah satu langkah lebih maju. Mari kita bongkar petanya satu persatu. Tapi sebelum itu, tolong klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kenapa? Karena peta solusi seperti ini, jalan keluar dari kebingungan, tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Baiklah, sekarang kita mulai. Bagian 1. Aset fisik fundamental. Aset wajib nomor 1. Benteng liquid. Emas batangan murni. Mari kita bahas aset wajib pertama, benteng liquid, yaitu emas batangan murni. Perlu saya tekankan berkali-kali, batangan murni 24 karat. Ini adalah jawaban langsung untuk aset berbahaya pertama, yaitu deposito, dan aset berbahaya keempat, yaitu perhiasan, yang sudah kita bahas tuntas di video sebelumnya. Mengapa wajib? Mari kita ulas kembali. Kita akan bandingkan dengan deposito terlebih dahulu. Saya tahu deposito adalah zona nyaman orang tua kita, zona nyaman orang yang takut mengambil resiko. Mereka bilang, aman, uangku di deposito dijamin LPS. Benar, angkanya memang aman. Kamu menaruh 100 juta rupiah, besok lusa angkanya tidak akan berkurang, dijamin. Tetapi, ada 2 jebakan maut yang tidak terlihat mata. Jebakan deposito pertama, resiko pihak ketiga, atau counterparty risk. Artinya apa? Uangmu yang tertulis 100 juta rupiah itu bukan uang fisik di brankas pribadimu. Itu hanya janji digital dari pihak ketiga, bank dan LPS. Kamu percaya 100% pada sistem tersebut. Selama sistem berjalan aman, janjinya aman. Tetapi sejarah membuktikan ketika sistemnya mengalami guncangan hebat, janji tersebut bisa dipertanyakan. Jebakan deposito kedua, inflasi real. Dan ini yang pasti terjadi, inflasi real. Inilah yang merampok daya belimu setiap hari, secara perlahan tapi pasti. Kita bekerja bukan untuk mengumpulkan angka di buku tabungan. Kita bekerja untuk mengumpulkan daya beli. Kamu mendapat bunga deposito katakanlah 4% per tahun sebelum pajak. Setelah dipotong pajak 20%, bersihnya kamu dapat 3,2%. Sekarang kita bandingkan dengan inflasi dapur rumah tanggamu. Bukan inflasi manis 3% yang diumumkan di televisi. Bukan itu. Yang kita rasakan adalah biaya pendidikan anak naik 15%, harga beras naik 20%, harga mie instan berganti kemasan dengan isi yang lebih sedikit. Itu namanya shrinkflation, inflasi terselubung. Kamu untung 3,2%, tetapi biaya hidup realmu naik 15%. Kamu rugi daya beli hampir 12% setiap tahunnya. Setiap tahun kamu merasa menabung, padahal kamu sedang kalah telak. Kamu berlari di tempat, sementara garis finish semakin menjauh. Uangmu diremukkan perlahan. Sekarang bandingkan dengan aset berbahaya keempat, perhiasan. Ini jebakan psikologis paling halus untuk gengsi. Orang bilang, saya beli kalung, kan investasi. Bukan, itu bukan investasi, itu biaya penampilan.
Itu biaya gengsi. Ketika kamu jual lagi ke toko, potongannya sangat besar, bisa 20%, 30%, bahkan 40%. Kenapa? Karena kamu membayar ongkos pembuatan, biaya penyusutan, dan keuntungan toko. Analoginya, kamu beli mobil seharga 300 juta, lalu modifikasi. Ketika dijual, hanya laku 200 juta. 100 juta biaya modifikasi hangus, sama persis dengan ongkos pembuatan perhiasan. Solusinya adalah aset wajib nomor 1, emas batangan murni. Antam, UBS, atau yang diakui secara global LBMA, London Bullion Market Association. Mengapa ini solusinya? Pertama, aset fisik tanpa resiko pihak ketiga. Emas batangan yang kamu pegang sendiri, nilainya tidak bergantung pada janji bank atau pemerintah. Dia adalah aset final. Kalau terjadi situasi sulit, ATM mati, bank tutup, emas tetap emas. Nilainya diakui di seluruh dunia. Sejarah 5.000 tahun tidak bisa berbohong. Kedua, mengalahkan inflasi real. Dalam jangka panjang, kenaikan harga emas selalu mengejar inflasi real. Uangmu aman, daya belinya terlindungi. Emas adalah asuransi daya beli. Ketiga, selisih jual beli tipis atau spread kecil. Mungkin hanya 3-7%, tergantung ukuran dan tempat pembelian. Tidak ada ongkos pembuatan yang aneh-aneh, tidak ada biaya model. Kamu beli 10 juta, kamu jual lagi di hari yang sama, paling rugi sedikit untuk spread. Beda jauh dengan perhiasan yang langsung boncos 30%. Mengatasi keraguan. Pasti ada 3 ketakutan utama orang memegang emas batangan. Mari kita bongkar satu persatu. Ketakutan pertama, harganya naik turun bikin pusing. Ini bedanya investor dengan spekulan. Kamu membeli emas batangan bukan untuk trading harian. Kamu membelinya untuk tabungan jangka panjang, untuk menjaga benteng pertahanan. Bagaimana cara mengalahkan emosi naik turun? Pakai strategi paling ampuh, DCA atau nabung rutin. Kamu tidak perlu menebak harga terendah, itu mustahil. Yang kamu lakukan adalah disiplin. Setiap terima gaji, sisihkan 1 juta rupiah, langsung belokkan menjadi emas. Mau harga sedang naik atau turun, terus lakukan. Hasilnya, mentalmu aman, harga rata-ratamu dapat yang tengah, kamu pasti menang melawan inflasi jangka panjang. Ketakutan kedua, penyimpanannya bagaimana? Takut dicuri. Ini valid, ini resiko aset fisik. Kamu punya 2 pilihan utama. Pilihan A, Safe Deposit Box atau SDB di bank. Kelebihannya, super aman, terkunci di brankas raksasa. Kekurangannya, ada biaya sewa tahunan, dan kamu menghadapi counterparty risk lagi, tergantung jam buka bank dan regulasi. Pilihan B, simpan sendiri di rumah atau home safe. Kelebihannya, 100% di tanganmu, akses kapan saja, gratis. Kekurangannya, kamu harus cerdas. Jangan simpan di lemari pakaian atau bawah kasur. Itu sangat naif. Kamu harus berinvestasi dalam brankas kecil yang ditanam di tembok atau lantai. Dan yang paling penting, jangan cerita ke siapa-siapa. Aset fisik terbaik adalah aset yang tidak ada orang lain tahu kamu memilikinya. Ketakutan ketiga, belinya di mana? Takut palsu. Ini mudah. Beli hanya di tempat resmi dan terpercaya. Butik Antam, Pegadaian, atau penjual online resmi yang reputasinya jelas. Jangan tergoda harga murah yang tidak masuk akal di marketplace yang tidak jelas. Kesimpulan aset 1. Emas batangan bukan aset untuk membuat kamu kaya. Bukan. Emas batangan adalah asuransi agar kamu tidak menjadi miskin. Dia benteng, dana darurat level tertinggi. Ini amunisimu. Baik, bentengmu aman, amunisi liquidmu penuh, daya belimu terlindungi dari inflasi. Tetapi ingat mantra kita. Kamu tidak bisa makan emas. Kamu tidak bisa merebus emas batangan untuk sarapan anakmu. Ketika krisis benar-benar datang, ketika situasi sulit memuncak, ketika rantai pasokan putus, ketika supermarket kosong karena panic buying, masalah paling dasar bukan uang, tetapi perut. Hierarki kebutuhan Maslow kembali ke level paling bawah. Pangan, air, keamanan. Mari kita bahas aset wajib nomor 2, dapur perang, yaitu lahan produktif.
Ini adalah jawaban langsung untuk aset berbahaya kedua, properti menganggur. Kita sudah sepakat kemarin, properti menganggur, rumah kedua, ruko, tanah kafling di lokasi terpencil, itu adalah beban, aset yang manja, liabilitas untuk gengsi. Terlihat kaya di atas kertas, padahal menguras dompetmu setiap bulan. Dia menyedot uang untuk pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Yang ajaibnya terus naik meskipun asetnya tidak laku. Dia menyedot uang perawatan, genteng bocor, tembok retak. Dia menyedot uang lingkungan, iuran keamanan. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Lahan produktif berbeda. Lahan produktif menghasilkan makanan. Ini pergeseran pola pikir fundamental. Kita berhenti berpikir properti hanya untuk capital gain, menunggu harga naik. Kita mulai berpikir properti untuk cash flow defensif dan survival. Ketika inflasi pangan melesat seperti roket, ketika harga cabai tidak masuk akal, ketika harga telur terbang tinggi, yang punya kebun singkong sendiri dan kandang ayam sendiri, dia menjadi raja. Dia memberi makan keluarganya dan mungkin bisa memberi makan tetangganya. Ketika tetangganya panik mencari telur, kamu bisa melakukan barter. Telurmu ditukar bensin, singkongmu ditukar jasa perbaikan listrik. Kekayaan sebenarnya muncul. Mengatasi keberatan. Pasti ada yang berkeberatan. Modalnya gila. Saya pikir beli sawah murah, beli kebun mudah. Yang dijual itu hektaran, tidak terjangkau. Kamu 100% benar. Itu jebakan skala yang nyata. Banyak orang mundur duluan karena berpikir harus memiliki lahan berhektar-hektar. Berhenti beralasan. Tidak punya lahan. Itu mental block. Saya tidak mau dengar alasan itu. Orang-orang cerdas memulai dari skillnya, bukan lahannya. Kamu tidak perlu modal miliaran. Contoh nyata, ada seseorang yang memulai dari garasi rumahnya ketika situasi sulit datang. Dia tidak mengeluh tidak punya lahan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia ambil tindakan. Dia belajar, riset di YouTube. Dia belajar budidaya lele, ayam petelur, menanam sayur. Dia mulai dari ilmunya dulu. Dia gagal dalam skala kecil dulu, wajar. Lelenya tidak bertahan, ayamnya tidak bertelur. Tapi dia cari tahu kenapa. Sekarang dia punya ekosistem mandiri pangan sendiri. Step by step. Itu mental pemenang. Aset sebenarnya itu skillnya. Garasi itu hanya laboratoriumnya. Tidak punya garasi? Mulai dari pot di balkon. Tanam cabai di polybag. Kamu tidak perlu beli cabai ketika harganya 300.000 per kilo. Tanam jahe, kunyit, kencur, bumbu dapur wajib. Tidak punya balkon? Belajar microgreens. Kamu bisa panen sayuran super bergizi hanya dengan nampan kecil di dapur dalam 7 hari. Modalnya receh, ilmunya gratis di internet. Masalahnya bukan di lahan, masalahnya di mental konsumtif. Kita terlalu nyaman jadi konsumen, apa-apa tinggal beli. Mental itu sangat rapuh ketika rantai pasokan kacau. Mental produsen itulah yang kuat. Studi kasus. Ada contoh paling jenius, seorang ibu yang punya warung mie ayam. Ini mesin uangnya, aset wajib nomor 4 yang akan kita bahas nanti. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia berpikir strategis. Dia berpikir bagaimana caranya agar bisnisnya anti-fragile. Dia pelihara ayam sendiri. Dia tanam bumbu sendiri, sawi, seledri, jahe, kunyit. Bayangkan kekuatannya. Ketika krisis datang, warung sebelahnya tutup karena harga bahan pokok seperti ayam dan sayur terbang gila-gilaan. Ibu ini tenang. Kenapa? Karena pabrik bahan bakunya ada di halaman belakang rumahnya. Dia tidak pusing soal inflasi, dia tidak pusing soal supplier, dia mengunci harga pokok penjualan bisnisnya. Dia memotong rantai pasokan. Itu kemandirian sebenarnya. Itu bisnis yang tahan banting. Tapi ribet, kotor. Ya, jelas. Investasi terbaik itu seringkali tidak glamor. Membangun bisnis itu ribet, berkebun itu kotor. Yang mudah itu duduk manis menunggu bunga deposito yang kalah dengan inflasi. Yang mudah itu beli unit link yang hanya menguntungkan agen. Playbook ini bukan jalan pintas. Ini kerja keras yang cerdas. Kesimpulan aset kedua. Dapur perang adalah soal pola pikir produksi, bukan soal luas lahan. Berhenti jadi konsumen terus-menerus. Mulai jadi produsen. Mulai dari pot, mulai dari ember, mulai dari garasi. Tidak ada alasan. Ini aset wajib nomor 2. 2 aset fisik paling dasar sudah terkunci. 1 untuk daya beli, 1 untuk isi perut.
Di bagian selanjutnya kita akan membongkar aset kertas yang tahan banting dan aset paling luar biasa yang tidak bisa disita siapapun. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya kalau kamu belum, karena pembahasan mendalam seperti ini jarang kamu temukan di tempat lain. Tetap di sini, kita lanjut. Bagian kedua, mesin penghasil cash flow. Di bagian pertama, kita sudah mengunci dua pondasi fisik. Aset wajib 1, emas batangan murni sebagai benteng likuid untuk menjaga daya belimu. Aset wajib 2, lahan produktif sebagai dapur perang untuk menjaga isi perutmu. Kita sudah sepakat, dua aset itu adalah pondasi paling dasar untuk survival. Sekarang pasti ada yang bertanya, tapi semua uangku masuk ke aset fisik, apa tidak ada yang diputar di pasar modal? Saya jujur masih trauma dengan unit link, jebakan yang kamu bahas di video aset berbahaya kemarin. Ini jebakannya. Banyak orang jadi alergi terhadap pasar modal karena produknya salah, karena tertipu, biaya administrasi besar, dan iming-iming tidak jelas. Padahal masalahnya bukan di pasarnya. Masalahnya di apa yang kamu beli. Kamu tidak bisa menyamakan beli unit link yang penuh biaya dengan membeli kepemilikan langsung di bisnis nyata. Mari kita bahas aset wajib 3, mesin uang pasif, yaitu saham defensif. Aset wajib nomor 3, mesin uang pasif, saham defensif. Disclaimer penting, semua yang saya bahas di sini bukan ajakan beli saham tertentu. Ini murni edukasi konsep. Kamu wajib riset sendiri. Do your own research, DYOR. Mengapa saham defensif ini wajib? Logika sederhananya, ketika krisis benar-benar datang, ketika ekonomi lesu, ketika PHK terjadi di mana-mana, orang mungkin berhenti beli mobil baru, pasti. Orang mungkin tunda beli ponsel baru, pasti. Orang berhenti liburan mewah atau nongkrong di kafe mahal, jelas. Bisnis properti spekulatif akan mandek. Tapi, coba tanya pada dirimu sendiri. Apakah orang akan berhenti makan mie instan? Apakah orang akan berhenti minum susu atau teh? Apakah orang akan berhenti mandi pakai sabun? Apakah orang akan berhenti beli obat ketika anaknya demam? Tidak mungkin. Tidak akan pernah berhenti. Inilah kekuatan sebenarnya dari sektor defensif. Kita bicara soal saham-saham di sektor consumer goods yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, atau sektor kesehatan, rumah sakit, farmasi, obat-obatan. Ini bisnis yang tetap berjalan. Dapurnya tetap berasap, meskipun ekonomi sedang badai. Orang tetap harus makan, orang tetap harus sehat. Ini benteng paling kuat di pasar modal. Sekarang kita bandingkan aset wajib nomor 3, saham defensif, dengan aset berbahaya nomor 2, properti menganggur. Kamu beli ruko menganggur untuk passive income, berharap ada yang menyewa. Apa yang terjadi ketika krisis? Penyewanya bangkrut, rukomu kosong. Kamu tidak dapat uang, malah kamu wajib bayar PBB, wajib bayar perawatan, wajib bayar iuran lingkungan. Asetmu malah menyedot uangmu. Sekarang bandingkan dengan saham defensif. Kamu beli saham produsen mie instan. Ketika krisis, orang semakin stres, semakin banyak makan mie instan. Bisnisnya semakin untung. Kamu tidak perlu memikirkan PBB-nya. Tidak perlu memikirkan perawatan pabriknya. Tidak perlu mengurus karyawannya. Kamu hanya duduk manis menunggu laporan keuangan dan mendapat transfer uang keuntungan. Jauh lebih pasif, bukan? Tujuan kita beli saham ini bukan untuk mengejar capital gain gila-gilaan. Bukan untuk beli pagi, jual sore. Bukan untuk mengejar harga naik 100% setahun. Itu spekulasi. Itu judi. Tujuan utama kita adalah mengumpulkan dividennya. Apa itu dividen? Dividen adalah uang tunai nyata yang masuk ke rekeningmu setiap tahun atau kadang 2 kali setahun, hanya karena kamu memegang saham perusahaan tersebut. Ini adalah bagi hasil keuntungan nyata dari bisnis yang kamu miliki. Sekarang kita bandingkan konsepnya dengan unit link, jebakan kemarin. Di unit link, uangmu masuk 10 juta rupiah. 8 juta rupiah hilang dimakan biaya akuisisi dan administrasi.
uangmu digerus biaya. Di saham dividen, kamu beli sahamnya 10 juta rupiah. Kamu duduk manis, setiap tahun perusahaannya bekerja untukmu, dapat untung, dan memberikan setoran tunai ke rekeningmu. Kamu diberi makan oleh perusahaan. Beda jauh kan mentalnya? Ada istilah keren di luar sana namanya dividend aristocrats. Dalam gaya bahasa kita, ini adalah perusahaan tua mapan. Mungkin terlihat membosankan, tidak seksi seperti saham teknologi baru. Tapi perusahaan tua ini tidak pernah absen memberi THR setiap tahun kepada pemiliknya, yaitu kamu, selama puluhan tahun. Dia sudah melewati krisis 1998, krisis 2008, pandemi, tetap untung, dan tetap bagi dividen. Itu bisnis tahan banting sebenarnya. Cara mainnya. Pertama, benerin pola pikirnya. 1. Kamu beli untuk dimiliki, bukan untuk ditradingkan. Kamu beli sekarang, rencananya untuk kamu pegang 5 tahun, 10 tahun, bahkan untuk warisan. 2. Kamu beli pakai strategi DCA, alias nabung rutin. Sama seperti emas, sisihkan uang, beli rutin. Justru waktu terbaik untuk menambah posisi adalah ketika pasar sedang merah. Ketika semua orang panik menjual, harga saham bagus jadi murah, diskon. Di situ kamu masuk. Tapi kalau harga sahamnya turun, gimana? Rugi dong. Ini bedanya investor dividen dengan spekulan. Kalau kamu spekulan, harga turun, kamu panik. Kalau kamu investor dividen, harga turun, kamu senyum. Kenapa? Karena kamu dapat barang bagus di harga diskon, dan dividen yield atau persentase keuntungan dividen dibanding modal jadi semakin gede. Semakin murah harganya, semakin gede persentase passive income-mu. 3. Lakukan compounding, ilmu paling sakti di dunia investasi. Bunga berbunga. Artinya, uang dividen yang masuk ke rekeningmu jangan dipakai jajan. Pakai uang dividen itu untuk membeli lagi saham yang sama. Tahun depan, jumlah sahammu semakin banyak, dividenmu semakin besar, uangnya diputar lagi. Lama-lama, passive income-mu bisa menggaji dirimu sendiri. Itu pensiun sebenarnya. Tapi prinsip paling mudahnya, lihat sekelilingmu. Kamu bangun tidur, sikat gigi pakai merek apa? Sarapan, makan mie instan merek apa? Sakit kepala, minum obat merek apa? Cek perusahaannya. Itu bisnis defensif. Lihat laporan keuangannya. Sederhana saja. 5 tahun terakhir, apakah dia rajin bagi dividen? Apakah utangnya lebih besar dari modalnya? Cari yang rajin bagi dividen dan utangnya sehat. Ini mesin uang pasif nyata. Ini jauh lebih sehat daripada unit link jebakan dan jauh lebih produktif daripada properti menganggur yang malah menyedot uang PBB. Ini aset wajib nomor 3. Baik, pondasi semakin kuat. Aset fisik, emas, lahan, aman. Aset kertas defensif, saham dividen, berjalan, memberi passive income. Tapi bagaimana kalau sumber pemasukan utamamu, gajimu, tiba-tiba berhenti? Bagaimana kalau datang badai PHK massal? Bagaimana kalau bisnis offline-mu tiba-tiba bangkrut karena situasi sulit? Kamu mau mengandalkan dividen saja? Tidak cukup untuk biaya bulanan. Kamu mau jual emasmu? Sayang, itu benteng terakhir. Disinilah pentingnya aset wajib #4. Aset internal, yaitu skill digital atau bisnis online. Mengapa saya bilang ini aset paling luar biasa? Karena aset ini tidak bisa disita bank. Karena aset ini tidak bisa dicuri maling. Karena aset ini tidak bisa kena inflasi. Karena aset ini menempel langsung di otakmu. Coba bandingkan dengan aset berbahaya #5 kemarin. All-in property dengan KPR. Kamu beli ruko pakai utang KPR. Ketika krisis datang, kamu di PHK. Kamu tidak bisa bayar cicilan. Asetmu langsung disita. Lenyap. Sekarang, bandingkan kalau asetmu adalah skill. Kamu di PHK, bosmu tidak bisa menyita kemampuanmu mengedit video. Bosmu tidak bisa mengambil kemampuanmu mendesain dengan Canva. Skill tetap menempel di otakmu. Dan soal inflasi, gajimu ditentukan bosmu. Naiknya setahun sekali. Itu pun kalau bosnya baik hati. Harga jasa skillmu? Kamu yang tentukan sendiri. Tahun ini kamu pasang tarif desain 50.000.
Tahun depan harga beras naik, kamu naikkan tarifmu jadi 75.000. Skillmu adalah aset anti-inflasi paling kuat yang kamu miliki. Mengatasi keberatan. Tapi ketika krisis, siapa yang mau pakai jasa desain? Ini kesalahan berpikir. Ketika krisis, perusahaan besar mungkin gulung tikar. Tapi masalah baru muncul. Ekonomi baru lahir. Ekonomi freelance. Ekonomi solopreneur. Mari kita bedah skenarionya. Skenario 1. Perusahaan besar ingin hemat, mereka PHK 5 orang tim desain grafis internal karena gajinya mahal. Tapi perusahaan tetap butuh konten media sosial untuk jualan. Akhirnya mereka cari siapa? Freelancer yang bisa dibayar per proyek. Jauh lebih murah untuk perusahaan. Peluangnya terbuka lebar. Skenario 2. Jutaan orang kena PHK. Mereka tidak bisa andalkan gaji lagi. Mereka mulai apa? Mulai usaha rumahan. Ada yang jualan catering. Ada yang jualan mie ayam seperti contoh tadi. Ada yang jualan baju online. Mereka butuh apa untuk jualan? Mereka butuh logo murah. Mereka butuh video jualan sederhana untuk TikTok. Mereka butuh admin media sosial yang bisa balas WhatsApp dengan sopan dan cepat. Bantu upload konten sesuai jadwal. Ini skill dasar tapi banyak pemilik bisnis tidak sempat mengerjakannya. Jenjang karir skill anti-PHK. Level 0. Jasa joki. Untuk yang benar-benar merasa gaptek. Jasa joki upload produk ke marketplace. Kerjanya cuma copy-paste gambar dan deskripsi. Jasa data entry. Mengetik ulang menu restoran ke Excel. Tidak perlu skill tinggi, hanya butuh ketelatenan. Level 1. Eksekutor teknis modal receh. 1. Canva Warrior. Modal Canva gratisan saja. Kamu belajar 2 minggu pasti sudah jago. Kamu bisa jual jasa desain konten Instagram untuk UKM catering dekat rumah. Pasang tarif 500.000 sebulan. Dapat 4 klien, kamu sudah kantong 2 juta. CapCut Editor. Modal ponsel biasa dan aplikasi CapCut. Kamu lihat template video TikTok yang sedang viral. Kamu tiru. Kamu tawarkan jasa edit video sederhana untuk teman yang jualan baju. 1 video 50.000 saja. Admin media sosial anti ribet. Kerjanya apa? Balas komentar dan DM dengan sopan dan cepat. Bantu upload konten sesuai jadwal. Ini skill dasar tapi banyak pemilik bisnis tidak sempat mengerjakannya. Level 2. Bisnis digital. Aset pasif. Ini level selanjutnya. Skill adalah aset aktif, artinya kamu kerja dapat uang. Kamu tidak kerja, tidak dapat uang. Level berikutnya adalah mengubah skill menjadi bisnis online. Bagaimana caranya? Kamu bangun sistemnya. Contoh, misalnya kamu sudah jago desain Canva. Daripada kamu jual jasa terus, kamu bikin 10 template desain konten Ramadan. Kamu jual template-nya seharga 30.000. Kamu bikin sekali, kamu bisa jual berkali-kali. Atau kamu bikin e-book sederhana. Cara jualan di TikTok untuk ibu rumah tangga. Harga Rp25.000. Atau kamu jago riset. Kamu bikin review jujur soal ponsel tertentu di blog atau YouTube. Kamu taruh link afiliat pembeliannya. Orang beli lewat linkmu, kamu dapat komisi. Itu aset digital yang kerja untukmu ketika kamu sedang tidur. Kamu lihat, modalnya hanya investasi leher ke atas. Investasi waktu untuk belajar sesuatu yang baru dari sekarang. Jangan tunggu di PHK baru kelabakan belajar. Pasif, saham defensif untuk mengamankan nilai tabunganmu. Aktif, skill digital untuk melawan resiko kehilangan pekerjaan utama. Tapi sebelum kita lanjut ke aset terakhir yang paling penting, jangan lupa klik subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Karena di Asupan Otak, kita tidak cuma bicara teori, kita bongkar strategi nyata yang bisa langsung diterapkan. Di bagian terakhir, kita akan membongkar aset paling diremehkan, tapi justru paling penting ketika semua sistem sedang kacau. Ini aset yang tidak ada harganya di neraca keuangan, tapi menentukan hidup matimu. Tetap di sini. Bagian 3, aset terakhir dan penutup. Baik, selamat datang di bagian final. Di bagian pertama, kita sudah kunci 2 pondasi fisik. Aset wajib 1, benteng liquid, emas batangan murni untuk jaga daya belimu. Aset wajib 2, dapur perang, lahan produktif untuk jaga isi perutmu. Di bagian kedua, kita bangun mesin uang. Aset wajib 3, mesin pasif, saham defensif untuk dapat setoran pasif tahan banting dari dividen. Aset wajib 4, aset internal, skill digital untuk mesin cash flow aktif,
bikin kamu jadi manusia anti-PHK. Kamu mungkin berpikir, lengkap sudah. Saya punya emas di brankas, punya kebun singkong di belakang rumah, dapat dividen mie instan setiap tahun, dan punya skill edit video. Saya sudah aman. Saya bisa hidup sendiri. Tunggu dulu. Justru pikiran, saya bisa hidup sendiri itulah jebakan psikologis paling berbahaya. Itu mentalitas lone wolf, mentalitas serigala penyendiri. Kamu merasa kuat karena mandiri. Padahal, di skenario paling buruk, mentalitas lone wolf justru yang bikin kamu hancur. Aset wajib nomor 5, jaring pengaman, modal sosial, dan komunitas. Ini dia, aset wajib nomor 5, jaring pengaman sosial, alias modal sosial dan komunitas. Ini aset yang tidak ada di laporan keuangan. Ini aset yang tidak bisa kamu beli pakai uang. Tapi, ini aset yang menentukan kamu selamat atau tidak ketika semua aset lain gagal. Skenario terburuk. Mari kita bedah skenario paling buruk. Situasi sulit memuncak, kacau di mana-mana, rantai pasokan putus total, ATM mati, bank tutup. Kamu mau andalkan apa? Kamu mau andalkan aset nomor 1, emas? Kamu datang ke warung bawa emas 1 gram, beras sedang langka. Pemilik warung lihat kamu, saya tidak butuh emas, saya butuh obat untuk anak saya. Emasmu tidak laku. Kamu mau andalkan aset nomor 3, saham? Internet mati, bursa saham tutup, aset kertasmu hanya jadi angka di aplikasi yang tidak bisa dibuka. Kamu mau andalkan aset nomor 4, skill digital? Listrik mati, klienmu juga sedang panik selamatkan diri. Tidak ada yang memikirkan logo atau konten TikTok. Skill digitalmu tidak kepakai. Kamu lihat? Emas, saham, skill digital, semua aset canggih itu butuh satu hal agar berfungsi, sistem yang stabil. Mereka butuh internet, butuh listrik, butuh bank buka, butuh pasar yang aman. Ketika sistemnya gagal, semua aset canggih itu jadi sampah. Hanya 2 aset yang tersisa. Aset nomor 2, lahan produktif, karena itu makanan nyata. Aset nomor 5, komunitas. Di titik itu, mata uang yang berlaku bukan rupiah, bukan dolar, bukan emas. Mata uang yang berlaku hanya satu, kepercayaan.
Jadi, playbook pemenangnya jelas. 5 pilar wajib. 5 aset anti-fragile versi asupan otak. Pilar 1, benteng liquid, emas batangan, untuk jaga daya belimu dari gerusan inflasi dan resiko sistemik. Pilar 2, dapur perang, lahan produktif, untuk jaga isi perutmu, bikin kamu mandiri pangan, bukan hanya konsumen. Pilar 3, mesin pasif, saham defensif, untuk dapat passive income tahan banting dari dividen bisnis kebutuhan pokok. Pilar 4, aset internal, skill digital dan bisnis online, untuk cash flow aktif anti-PHK, aset yang menempel di otakmu dan anti-inflasi. Pilar 5, jaring pengaman, komunitas dan modal sosial, asuransi terakhirmu. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Krisis adalah mesin penyaring. Dia menyaring mana yang hanya terlihat kaya karena gengsi, pamer, dan utang, dan mana yang benar-benar kaya karena mandiri, produktif, punya skill, dan punya komunitas. Pondasimu bukan lagi hanya uang. Pondasimu sekarang adalah emas, pangan, bisnis, skill, dan teman. Itu kekayaan yang utuh. Pilihannya ada di tanganmu. Jadi penonton yang panik dan pasrah, atau jadi pemain yang sudah siap lengkap senjatanya. Sekarang giliran kamu. Dari 5 aset ini, mana yang paling penting untukmu? Atau ada aset wajib lain versimu? Tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Tekan tombol like kalau video ini membuka matamu, dan pastikan subscribe ke channel Asupan Otak agar kita bisa belajar bersama dan selamat bersama menghadapi apapun di depan. Masa depan finansialmu itu 100% di tanganmu sendiri. You are in control. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak, tetap produktif. Ini Asupan Otak. Salam cerdas finansial.